Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Masih dalam rangka kemerdekaan RI yang ke-77, kami hari ini melaunching vlog kami yang pertama dari Bina Mandiri. Vlog kami untuk menjelaskan tentang izin Bina Mandiri, untuk menjawab pertanyaan sahabat Bina Mandiri dan netizen yang masih ragu dengan perizinan dari Bina Mandiri. Nah, kami akan menjelaskan secara on-screen tentang izin yang telah diterbitkan untuk Bina Mandiri. Silakan Anda saksikan. Pada vlog kali ini, kita akan menjelaskan tentang izin usaha Bina Mandiri. Kalau Anda Google izin Bina Mandiri, yang Anda hanya dapatkan adalah izin Bina Mandiri Mulia Raharja dicabut. Dicabut belum tentu tidak punya izin, ya. Tapi sayangnya Indonesia belum memiliki suatu situs yang bisa memeriksa apakah badan usaha ini punya izin atau tidak, apakah nomor izin usaha ini masih valid atau tidak. Di Indonesia saat ini belum ada. Bahkan kalau misalnya ini terkait dengan penempatan tenaga kerja luar negeri misalnya, nah, itu ada di bawah BP2MI. Tetapi izinnya diterbitkan oleh Menteri Investasi BKPM dengan seizin Kementerian Teknisnya, yaitu Kementerian Tenaga Kerja. Nah, karena BP2MI itu masih menunggu surat resmi, jadi belum tentu website atau situs BP2MI itu terupdate siapa saja yang punya izin atau tidak, ya. Karena memang masih menunggu informasi resmi dari Kemenaker ke BP2MI. Nah, kita akan menunjukkan apakah Bina Mandiri punya izin atau tidak. Ini melalui situs oss.go.id. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, semua izin sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja harus melalui OSS atau Online Single Submission. Semua izin, ya. Dan itu berlaku tidak hanya untuk izin yang dikeluarkan pusat, tetapi termasuk izin yang dikeluarkan pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Bahkan untuk membuka warung pun izinnya pun melalui OSS. Nah, akan saya lihatkan sebagai berikut. Kita klik masuk. Kemudian, nah ini tidak kami berikan ya passwordnya, karena ini memang ses untuk masing-masing badan hukum untuk memeriksa izin, memperpanjang izin, merger, atau membatalkan izin itu melalui ini. Jadi ini memang khusus untuk badan hukum masing-masing. Tapi dari sini kita tahu apakah badan usaha itu punya izin atau tidak. Kita klik masuk. Nah, Anda bisa lihat di atas, nah ini adalah badan usaha Bina Mandiri Mulia Raharja. Jadi, kalau Anda Google Bina Mandiri Mulia Raharja diketik izin, ya keluarnya ya izin dicabut. Tapi kalau mau tahu izinnya, ya memang lihatnya dari sini, ya. Kita bisa klik izin. Nah, di sini Anda bisa lihat KLBI atau klasifikasi bisnis, ya. 78104 itu adalah untuk izin job portal untuk penempatan melalui sistem online. 78300 adalah untuk penempatan pekerja atau manajemen tenaga kerja, dan 78101 adalah untuk rekrutmen pekerja dalam negeri, ya. Nah, ini klasifikasi usaha Bina Mandiri Mulia Raharja, ya. Nah, ini sebetulnya sebelah sini harus ada statusnya. Sayangnya ini nggak keluar sejak kita menambah bisnis usaha atau KLBI-nya. Jadi saya tidak bisa melihatkan Anda apakah punya izin atau tidak. Tapi kita punya cara lain. Kita coba melakukan dengan pelacakan, ya.
pelacakan perizinan berusaha, karena seterusnya kelihatan di sini ya. Kita lihat perizinan berusaha pelacakan. Nah, kita lihat aktivitas penempatan tenaga kerja daring atau job portal, penyediaan sumber daya manusia, manajemen fungsi sumber daya, dan aktivitas penyelesaian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Atau kita klik ini, kita bisa lacak status permohonan kita atau perusahaan ini. Jadi Anda tahu punya izin atau tidak. Nah, ini ditulis izin terbit terverifikasi. Ya, artinya terus Bina Mandiri Mulia Raharja punya izin. Nah, kalau kita lagi lihat resume, nah, detail izinnya adalah ini dan telah disetujui, izin terbit. Nah, berarti Bina Mandiri Mulia Raharja punya izin untuk usaha job portal atau penempatan secara online. Ya, untuk yang lain tidak semuanya butuh izin. Sekali lagi, ada yang hanya cukup dengan NIB, tergantung klasifikasi bisnisnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Bina Mandiri Mulia Raharja punya izin nomornya 06122 sekian, izin telah terbit. Bentuk izin usaha adalah seperti ini. Nah, ini adalah izin usaha berbasis resiko yang tadi saya sebutkan 06122 sekian, belakangnya 001 ya. Untuk PT Bina Mandiri Mulia Raharja untuk usaha penempatan tenaga kerja dengan job portal telah terverifikasi. Jadi kita punya izin untuk Bina Mandiri Mulia Raharja. Ya, jadi jelas ya. Oke, ini untuk Bina Mandiri Mulia Raharja. Saya keluar dulu. Kita lanjut untuk izin Bina Mandiri Mulia Jaya. Nah, ini adalah izin untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau sekarang yang disebut dengan P3MI. Oke, kita ketik Blitar. Masuk di OSS. Nah, di sini ditulis Bina Mandiri Mulia Jaya. Kita lihat izinnya, apakah punya izin atau tidak. Kita klik. Nah, di sini ditulis ada statusnya. Tadi yang Mulia Raharja tidak ada ya, karena saya sempat menyampaikan karena kita menambah klasifikasi bisnis, akhirnya yang pertama diterbitkan ternyata tidak kelihatan. Nah, sedangkan ini kan tidak ditambah bisnisnya, jadi tetap 78102. Kita sudah punya izin terbit. Nah, kita punya izin. Gimana izinnya? Kita cetak izin. Klik. Agak lama ini. Nah, akhirnya keluar. Ini adalah izin dari Bina Mandiri Mulia Jaya, perizinan berusaha berbasis resiko. Ini nomor izin kita untuk penempatan 7 nih ya, saya highlight. Agak kelihatan. Saya lihatkan 78102 atau penyelesaian dan penempatan tenaga kerja luar negeri telah memenuhi persyaratan. Jadi kita juga punya izin untuk PT Bina Mandiri Mulia Jaya untuk penempatan tenaga kerja luar negeri ya. Jadi kita punya dua izin. Satunya adalah izin untuk penempatan dengan daring atau job portal. Yang kedua, kita punya izin usaha untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri ya. Nah, Anda ketahui bahwa kita juga punya nih usaha Bina Mandiri di Singapura. Kok bisa Bina Mandiri punya usaha di Singapura juga? Punya izin enggak? Ya, kita cek juga ya, supaya Anda juga paham apakah Bina Mandiri punya izin di Singapura atau tidak. Kita ketik UN ya, cek. UN itu seperti cek unit nomor induk bisnis
atau berusaha, nomor induk berusaha ya. Kita cek UN cek. Nah, ini ada UN cek ya dari pemerintah Singapura, gov.sg pemerintah Singapura. Nah, di sini kita bisa melihat semua badan hukum yang ada di Singapura apakah berizin atau tidak. Kita bisa melihat nomor izin ini benar enggak sih punyanya perusahaan ini. Nah, sayangnya Indonesia enggak punya. Kalau Indonesia punya, sahabat Bina Mandiri bisa ngecek sendiri. Kalau saya masukkan nomor izin Bina Mandiri, keluar nggak ya? Kalau saya cek Bina Mandiri, ada nggak ya nomor izin usahanya? Nah, sayangnya Indonesia belum punya ya. Ini dikelola oleh Singapore Government ya, punya pemerintah Singapura untuk memeriksa namanya UNE, Unique Entity Number ya. Nah, Anda pernah lihat di sosial media kami. Nah, ini kita punya license nomor 202226843K ya. Nah, kita akan coba memasukkan nomor ini ke search UEN ya. Coba, saya udah cut tadi, udah copy. Nah, ini nomornya 202226843K ya. Kita cek benar enggak sih bisnis ini ada. Nah, ini keluar. Nomor ini, UN ini terdaftar sebagai namanya, usahanya adalah Bina Mandiri Pte Ltd, berstatus terdaftar register ya, dan lokal company di Singapura. Jadi semua badan usaha Bina Mandiri, baik PT Bina Mandiri Mulya Raharja maupun PT Bina Mandiri Mulya Jaya, bahkan unit usaha kami di Singapura pun semuanya berizin resmi dikeluarkan oleh pemerintah setempat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Semoga vlog ini bisa menjawab keraguan sahabat Bina Mandiri. Punya izin nggak Bina Mandiri? Kita punya izin dan semua perizinan kita lengkap. Baik, terima kasih sahabat Bina Mandiri. Semoga dengan penjelasan kami secara on-screen di situs resmi pemerintah yang menerbitkan izin kami bisa meyakinkan netizen dan sahabat Bina Mandiri bahwa semua unit usaha kami telah berizin sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. We are bigger, wider, louder, and safer. Be a smart worker for better future. Terima kasih.